Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo semua, kembali lagi bersama Mutu Podcast. Kali ini saya bersama Bapak Rahmat selaku guru agama di SMK Muhammadiyah Dukun. Kali ini kita akan membincangkan seputar bullying. Nah, Pak, bullying menurut pengetahuan saya, bullying adalah tindak perilaku yang menindas, menghina, bahkan melecehkan seorang. Nah, kira-kira menurut agama Islam, bullying itu seperti apa? Bullying secara umum, nanti sebelum sampai kepada secara Islam seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kepada orang lain ataupun kelompok orang lain, sehingga kelompok orang lain tadi atau orang lain tadi merasa terzolimi, merasa terhina, merasa terganggu, bahkan merasa tersakiti. Nah, itu namanya bullying. Nah, dalam pandangan Islam, justru Islam itu tidak menganjurkan yang namanya bullying, mencegah yang namanya bullying. Karena apa? Karena ini termasuk tindakan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Agama melarang sama sekali terhadap mendolimi kepada orang lain. Nah, kalau kita melakukan tindakan yang mendolimi orang lain atau kelompok lain, berarti sebenarnya kita telah melakukan yang namanya bullying. Dan bullying ini sama sekali tidak diajarkan oleh agama, bahkan Islam melarang tindakan ini. Maka barangkali anak-anak, janganlah kita melakukan bullying, karena bullying ini sama sekali bukan tindakan yang terpuji, sama sekali bukan tindakan yang jantan, tetapi ini tindakan yang sama sekali tidak jantan dan tidak terpuji, dan itu dilarang oleh agama. Lebih-lebih Islam sangat melarang perbuatan yang terkait dengan bullying yang demikian itu. Saya kira begitu, Mas. Ya, mungkin ada yang lain? Adakah dalil atau apa tentang bullying? Oh gitu. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, masih ingat atau barangkali pernah mendengar atau membacanya, bahwa di sana disebutkan orang-orang yang beriman itu dilarang mengolok-olok orang lain, dilarang mengolok-olok kelompok lain. Barangkali justru kelompok lain atau orang lain yang kita olok-olok itu jauh lebih baik daripada kita. Maka di dalam surat Al-Hujurat tadi sudah dijelaskan dengan jelas, kita tidak diperbolehkan mengolok-olok orang lain atau kelompok lain atau pihak lain. Nah, itulah yang namanya bullying. Jelas ya, di situ dikatakan di dalam Al-Quran, kita tidak diperbolehkan, dilarang, artinya haram kalau itu dilakukan. Iya, Pak. Apa saja, ada lagi Pak, apa saja yang membuat seseorang itu melakukan bullying terhadap kelompok atau orang lain? Ya, ini kalau saya lihat orang kok melakukan bullying itu ya satu, mungkin karena benci gitu kan. Padahal benci itu juga tidak boleh di dalam, benci kepada orang lain atau kelompok lain. Kemudian yang kedua ini yang mungkin barangkali perlu kita hindari juga, yaitu mengekspresikan diri sehingga tanpa sadar gitu kan, ekspresinya melakukan tindakan itu membuat orang lain tersakiti atau terzalimi. Jadi yang demikian ini adalah perilaku bullying tapi tanpa menyadarinya gitu kan. Nah, makanya hati-hatilah terhadap hal yang demikian. Janganlah kita suka kemudian mengekspresikan diri, lebih-lebih ketika kita berkelompok banyak orang kemudian memaksakan diri apa yang kita kehendaki, dan kita tidak menyadari bahwa orang lain dengan perilaku kita itu kemudian orang lain merasa terzolimi. Ini adalah bentuk bullying yang barangkali anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian tidak menyadari, padahal kita sudah melakukan bullying. Maka berhati-hatilah terhadap yang demikian. Saya kira itu. Kalau yang lain ya jelas itu kan, orang kalau sudah namanya membenci itu kan Awal-awal. ya. Bagaimana dampaknya misal kalau terkena bullying? Ya, ini kan yang kasihan itu kan yang kena, yang menjadi terzolimi gitu kan.
yang dampaknya itu satu, dia otomatis akan menjadi takut. Ya. Yang kedua, merasa rendah diri. Karena apa? Ya tadi, hatinya kemudian menjadi kayak terhina gitu kan. Ya. Ini yang pertama. Nah, justru yang paling berbahaya lagi adalah kalau orang yang demikian itu kemudian balik membalas, membullying, gitu kan. Bukan sekedar membullying balik, tetapi mungkin bisa melakukan aksi-aksi yang sifatnya fisik. Nah, ini juga kita perlu hati-hati. Sebab siapa tahu yang hari ini kelihatannya lemah, 1-2 minggu ke depan atau 1-2 bulan ke depan dia menjadi kuat dan berani membalas perbuatan yang dilakukan dalam tanda kutip bullying tadi. Maka marilah jauhilah perilaku bullying ini agar kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, selamat dari perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita dan orang lain merasa terzalimi. Ini Pak. Ada lagi Pak. Oh, apa hukumannya untuk pelaku bullying dalam agama Islam? Ya. Kalau melihat hukumannya gitu ya, pelaku bullying itu kan diharamkan, berarti dosa. Nah, satu hal yang menarik untuk kita pahami, orang yang sering melakukan bullying itu nanti di dunia ini dia akan dibullying oleh orang lain pada saat waktu yang kita tidak tahu. Karena di dalam Islam kan menganut sebab akibat, hukum sebab akibat. Siapa yang melakukan perbuatan, dia akan mengalami perbuatan serupa. Kalau hari ini membullying, mungkin suatu saat akan terbullying gitu kan oleh orang lain. Dan itu jelas hukumnya haram. Kalau haram itu dosa, maka jauhilah itu. Ingat betul ini, jauhilah yang namanya bullying, karena bullying ini akibatnya sangat membekas di hati. Jangan sampai kemudian itu membalik kepada diri kita sekalian. Bagaimana cara mencegah bullying? Gimana cara mencegah bullying? Yang pertama satu, kita harus belajar agama itu dengan rasional, dengan cerdas. Melihat sesuatu itu kita ukur dengan nilai agama. Kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi dikatakan kita tidak boleh melakukan bullying, ya kita jangan melakukan bullying. Yang kedua, perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif, olahraga kayak berorganisasi kayak gitu kan. Di sekolah itu kan ada IPM, ada olahraga, lebih banyak ke sana daripada melakukan bullying. Semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, maka semakin tidak ada tempat untuk melakukan bullying. Kemudian yang ketiga, sadarlah, kita harus menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan hari ini maka suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka lakukanlah yang terbaik, karena perlakuan yang baik yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu menurut saya. Oke, jadi kesimpulannya hati-hati dalam bertindak dan berkata. Bisa jadi apa yang kita lakukan dan kita usahakan itu membuli orang lain. Ya, sepertinya segitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Sama-sama. Monggo.